NU itu mengancam-ancam kalau bukan kader NU akan tidur, NU akan meninggalkan pemerintah. Ya, ada yang begitu ya? Ada. Sebenarnya keputusan mengambil siapapun dalam hal ini yang diambil oleh Kiai Ma'ruf Amin itu 100% wewenangnya Pak Jokowi dong. Bukan saya sama sekali. Pokoknya Pak Jokowi mau ngambil siapa. Hanya waktu itu saya ditanyain kader NU yang mana-mana, saya hitung 1, 2, 3 sampai 4. Dan ketika ditanya Pak Mahfud itu gimana? Kata Pak Mahfud itu orang NU, tapi bukan kader. Artinya tidak pernah ikut memperhatikan atau memikirkan NU apa muktamar, apa munas, apa ada harlah, ada hari santri, apa ada training, dan tidak pernah datang ke kantor sini, nggak pernah juga. Walaupun dia orang NU kultur dan di Ansor menjadi penasehat, di ISNU menjadi penasehat, penasehat itu hanya merupakan penghormatan. Kita menghormati orang yang kita anggap layak lah ditaruh penasihat, bukan pengurus harian. Ya, kalau presiden mau di luar itu supaya NU tidak menolak. Oh iya Pak Mahfud, memang sudah ada pejabat ke sini. Dia datang nyebut seorang pejabat sangat penting. Ini calon-calonnya yang dari NU sekian orang. Ini nyebut nih Pak Akil. Ini nggak bisa, ini koruptor. Nyebut nama orang NU ini koruptor. Yang tidak korupsi itu hanya saya dan Pak Mahfud. Kata Pak Akil Sirot dari nama-nama itu. Ini disebut semua tuh dari Pak Akil Sirot gitu. Ini Pak Akil Sirot itu gimana? Nyebut-nyebut saya bukan kader dan sebagainya. Nah sementara apa juga haknya saya bilang misalnya. Enggak, saya cuma mengingatkan saja bahwa di NU itu ada Khitoh Nahdlatul Ulama namanya, bahwa NU secara organisatoris tidak ada kaitannya dengan partai politik dan tidak berurusan dengan politik praktis. Istilahnya Pak Kiai Saharu dulu, Rais Amin, politik NU itu politik tinggi, bukan politik rendah. Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan itu yang dianggap oleh NU, bukan politik kekuasaan atau politik praktis. Apa betul ada yang ada? Ada pada hari Rabu sore jam 5. Rabu sore sehari sebelum itu jam 5 kan keluar pernyataan yang bikin namanya. NU akan keluar meninggalkan Jokowi kalau yang diangkat bukan kader NU. Habib Taufik sama, beliau juga ngomong NU ini supirnya mabuk. Makanya saya turun aja, nanti kalau sudah ganti supir saya naik lagi. Nah, jadi ini hanya persoalan sepele internal dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik. Udah biasa dibenahi, dibangun, udah biasa. Dan saya pertanggungjawabkan itu hujah saya itu dunia akhirat. Kata-kata itu sudah sering saya ucapkan, bukan sekali dua kali. Poin pertama. Poin kedua, saya ini keluarga, kakek, nenek, semua leluhur NU. Ya, jadi saya bukan HTI, bukan Syiah, bukan Muhammadiyah, bukan. Saya itu NU, mbah-mbah saya NU. Saya darah Madura. Jenengan fenomena akhir-akhir ini pripun kan suka melaporkan nonton lari bangsa kan itu. Jadi gini, ini kan apa namanya, memang kita dari Ceria sama semua kiai-kiai yang NU kultural ini kan sedang mengkritisi NU, gitu ya. Jadi NU sekarang ini kan punya sakit lah gitu, sakit parah. Malah bisa langsung ngomong NU sakit, kalau ngomong NU sakit dilapor banser. Sakit parah, parah itu maksudnya mulai dari pimpinannya, mulai dari ketua-ketuanya, sampai ke ansornya. Gus Nur dan NU. Portal Islam. Kaget dan prihatin baca berita penangkapan Gus Nur. Didatangi saat lagi bekam, puluhan aparat menunggunya di depan rumah, seolah Gus Nur adalah orang yang berbahaya dan bisa berbuat brutal. Berbekal surat penjemputan, aparat menangkap Gus Nur. Tidak bisa menyalahkan aparat juga dalam hal ini, jika melihat tanggal pelaporan pada dirinya, kasus Gus Nur sangat cepat disikapi oleh aparat.
Tanggal 19 Oktober 2020, Gus Nur tampil bersama Refli Harun dan di sana ia berkata, "Setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat berubah. Saya ibarat NU, sekarang seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu nggak ada, saat ini nggak ada," kata Gus Nur dalam tayangan di channel YouTube Refli Harun pada Senin 19 Oktober 2020. Atas perkataan dari Gus Nur tersebut ada pihak yang melaporkannya, di mana hal ini terdapat pada Gus Nur dilaporkan karena ujaran kebencian. NU diibaratkan bus yang sopir dan kernetnya tidak beres. https://lingkarkediri.pikiranrakyat.com. Dan coba lihat tanggal videonya dan pelaporan hingga penangkapannya. Tanggal 19 Oktober 2020 video tayang, tanggal 21 Oktober masuk laporan pada Gus Nur, dan tanggal 24 Gus Nur ditangkap atas pelaporan pada dirinya. Hal ini juga terangkum dalam https://news.detik.com. Diduga hina NU, Gus Nur dilaporkan Ketua Pengurus Cabang Cirebon ke Barreskrim. Terhitung hanya 3 hari Gus Nur langsung ditangkap, dan saya berpikir semua orang yang pernah melaporkan kejadian yang dianggap merugikan nama besar pasti paham bagaimana proses pelaporan hingga terjadi pemanggilan 1, 2, 3 sampai penjemputan. Saya tidak salahkan kepolisian, tapi ada tangan kuat yang membuat pihak aparat harus bekerja cepat melebihi prosedur resminya. Gus Nur mengkritik NU sedangkan dia sendiri adalah warga NU. Dalam beberapa tahun kebelakang, Gus Nur memang kerap menyinggung NU dan sudah berulang kali dirinya dilaporkan. Mediasi hingga persidangan telah ia lakukan di kasus terdahulu. Sebagai warga NU, Gus Nur merasa khawatir dengan keadaan NU saat ini, yang seharusnya menjadi lokomotif umat agar bersuara sebagai penggerak. Gus Nur menganggap NU bersikap sebaliknya. Kata-kata kasar dan lontaran berupa tuduhan adalah bentuk kegeraman Gus Nur. Bukan hanya NU yang disasar oleh Gus Nur, Gerindra dan Prabowo pun pernah ia kata-katai karena berkoalisi dengan rezim. Tipikal Gus Nur memang begitu, suka meledak dan berkata apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Sangat disayangkan apabila NU tidak turun tangan menengahi pertikaian warganya. Di saat kondisi saat ini, saat masyarakat terpecah dan bimbang, seharusnya NU bisa bersikap legowo, turun langsung dan menyelesaikan masalah ini tanpa harus memperlihatkan abuse of power pada pihak yang menyerangnya. Pimpinan NU harus bersikap merangkul perbedaan dan mengajak untuk menyatukan. 1-2 opini miring janganlah dijadikan permasalahan. Di luar sana banyak pemikiran yang sama dengan Gus Nur terhadap NU. Hujatan dan hinaan pada NU sangat masif menyebar karena melihat NU saat ini. NU menjadi ormas agama dalam kacamata miring, terlalu banyak kontroversial yang diperlihatkan. Seharusnya NU bisa merenungkan kenapa banyak umat yang menyerang mereka. Berbeda dengan Muhammadiyah yang justru mendapatkan sambutan manis. Ormas berbasis Islam, ormas yang katanya mempunyai anggota ratusan juta, ormas yang selalu membanggakan slogan Islam itu merangkul bukan memukul. Islam itu mengajak bukan menjambak, justru tidak mempraktekkan apa yang dijadikan slogan kebanggaan, terlalu bengis pada saudara sendiri, bermuka manis pada pihak luar. Saya berharap masalah Gus Nur bisa berakhir perdamaian dan merangkul Gus Nur agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Karena sejatinya kita bersaudara. Jika yang tidak seiman saja dianggap saudara, maka Gus Nur bisa lebih dari saudara bagi NU. Semoga pengurus NU bisa mengambil sikap teduh menyikapi masalah dari Gus Nur. Iwan Balong. Ya, kalau presiden mau di luar itu supaya NU tidak menolak. Oh iya ya Pak Mahfud, memang sudah ada pejabat ke sini. Dia datanya buat seorang pejabat sangat penting. Ini calon-calonnya yang dari NU sekian orang. Ini nyebut nih Pak Akil. Ini nggak bisa, ini koruptor. Nyebut nama orang NU ini koruptor. Yang tidak korupsi itu hanya saya dan Pak Mahfud, kata Pak Akil Sirat. Dari nama-nama itu, ini disebut semua tuh dari Pak Akil Sirat gitu. Ini Pak Akil Sirat itu gimana? Nyebut-nyebut saya bukan kader dan sebagainya. Nah sementara apa juga haknya saya bilang, misalnya NU itu mengancam-ngancam kalau bukan kader NU akan tidur, NU akan meninggalkan pemerintah. Ya ada yang begitu ya, ada. Apa betul ada yang ada? Ada pada hari Rabu sore jam 5. Rabu sore sehari sebelum itu jam 5 kan keluar pernyataannya, bikin namanya NU akan keluar meninggalkan Jokowi
kalau yang diangkat bukan kader NU sebagai cawapres.